hari ini kan menyatakan praktek baik. Oke, siap. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Oke. Aku tak jadi. Ya. Notulen, ada notulennya. Di sini saja tuh. Tenanan nih, Pak. Sama nih kono ya. Aku tak ngene wis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya terima kasih kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Heru Purwanto, dan juga Bapak Dewan Ibu Guru yang saya hormati. Pada siang hari ini saya ingin memaparkan suatu program Bapak Ibu, di mana program ini suatu tugas akhir saya yang saya ikuti, yaitu adalah program pengembangan kompetensi guru. Kebetulan yang ditunjuk adalah guru PJOK. Kebetulan. Jadi yang sebelum-sebelumnya guru PJOK tidak pernah mengikuti kegiatan seperti ini, dan kali ini guru PJOK yang terlibat dalam program pengembangan kompetensi guru ini. Jadi pelaksanaan PKG ini sudah berjalan selama 3 bulan ke belakang ini Bapak Ibu. Bukan hanya pembelajaran daring, namun juga dilaksanakan pembelajaran luring yang tempatnya berada di SMP PGRI Celuring. Dan kebetulan di sana terbagi menjadi 2 kelompok Bapak Ibu, menjadi 4 kelas, kelas 5, 6, 7, dan 8. Kebetulan saya di kelas 5, dan satu kelas itu beranggota 14 orang, terdiri dari Kecamatan Sileragung, Kecamatan Bangurjo, dan Kecamatan Celuring. Dan kebetulan juga dari Kecamatan Sileragung masih saya yang mewakili. Dan yang lebih dominan Kecamatan Bangurjo dan Kecamatan Celuring. Lalu berikutnya PKG itu suatu pengembangan pendidikan Bapak Ibu. Jadi bukan hanya saya di sana itu belajar atau bagaimana, tapi saya di sana juga mendapatkan berbagai pengalaman, yaitu bagaimana cara memberikan materi kepada anak-anak, bagaimana cara saya mengatasi persoalan pada saat di sekolah. Biar tidak tegang Bapak Ibu, saya minta tolong kerjasamanya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Monggo, berdiri semuanya. Siap. Oke, ice breaking yang saya berikan ini gampang Bapak Ibu ya. Jadi saya bilang door, Bapak Ibu jawab door ya. Ikuti. Dimulai. Door. Yang semangat. Lagi door. Oke. Terus itu kalau door, misalnya saya ngelempar granat, boom, Bapak Ibu jawabnya pasrah, pasrah. Oke, saya lagi door, door, boom. Satu kali lagi. Berapa Bu? Sudah. Oke, satu kali lagi. Door, 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 boom. Mantap. Terima kasih kalian tepuk tangan. Selamat duduk kembali. Tegang. Baik, ini adalah program tindak lanjut yang akan saya paparkan Bapak Ibu, yaitu adalah rencana tindak lanjut yang bertema senam kesehatan jasmani. Jadi kenapa saya mengambil tema ini? Karena saya melihat anak-anak di SMP Negeri 2 Sileragung ini sangat membutuhkan sekali tema senam ini, karena tema senam ini tidak ada seperti materi membedakan gender Bapak Ibu. Jadi semuanya bisa mengikuti, antara laki-laki, perempuan, semuanya mengikuti. Untuk program yang sudah kita lakukan 2 kali yang lalu kan di Jumat Sehat itu kan senam, tapi itu adalah senam kreasi. Cuman ini
program yang yang akan saya paparkan ini adalah program senam SKJ, Bapak Ibu. Jadi di senam SKJ itu sendiri ada 3 jenis. Yang pertama pemanasan, yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan pendinginan. Jadi selama ini yang sudah kita lakukan pada saat Jumat Sehat itu adalah suatu gerakan senam kreasi saja, bukan senam SKJ. Berikutnya yaitu adalah latar belakang. Sekolah SMP Negeri 2 Silaragung merupakan sekolah yang berdiri sejak tahun 1992 yang mempunyai fasilitas yang memadai dan juga menyadari pentingnya pendidikan jasmani dalam membentuk karakter dan kesehatan peserta didik. Namun, minat peserta didik terhadap aktivitas fisik masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aktivitas gerak. Berikutnya, pendidikan gerak movement education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau PJOK dalam konteks pendidikan Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Dihubungkan dengan karakteristik aset di sekolah, program ini kemungkinan besar dapat terlaksana dengan aset fisik sekolah yang dimiliki, diantara yaitu adalah lapangan sekolah dan peralatan lainnya yang mengandung program ini. Berikutnya adalah aset manusia, murid kelas 7, 8, dan 9 sebagai pelaksana program kegiatan. Berikutnya adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Dan yang terakhir adalah guru dan wali kelas sebagai fasilitator. Jadi tujuan saya membuat program senam SKJ ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di samping untuk memperkenalkan ke anak-anak, juga kita memperkenalkan apa sih aktivitas gerak dan bagaimana caranya. Kita lanjut. Tujuan saya membuat program rencana tindak lanjut, yaitu adalah tujuan pendidikan gerak sangat dipercaya untuk mendidik anak-anak untuk mengembangkan keterampilan gerak fundamental gerakan alami tubuh. Pendidikan gerak digambarkan sebagai aksi yang menargetkan bagaimana keterampilan sehari-hari dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan ekspresif. Ketika pendidik melakukan pola gerak yang benar, pengembangan pola gerak dapat dipandu oleh pendidik sebagai fasilitator dengan cara memberikan kegiatan yang melibatkan gerak dasar yang bervariasi sehingga tingkat penguasaan anak semakin meningkat. Jadi dalam program ini bukan hanya kita menjadikan anak untuk lebih mengenal bagaimana aktivitas gerak, bagaimana aktivitas senam yang sebenarnya, namun juga meningkatkan rasa kepercayaan diri terhadap anak-anak di SMP Negeri 2 Silaragung ini. Berikutnya adalah tujuan yang kedua adalah dari program ini tidak ingin menciptakan murid sebagai pusat pembelajaran yang dimana melibatkan komunitas belajar dalam sekolah sehingga tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan. Jadi saya tidak sendiri Bapak Ibu, saya bersama jenengan semuanya kita berkolaborasi menjadi satu dengan komunitas belajar yang ada di sekolah ini. Jadi nanti saya tetap meminta saran Bapak Ibu semuanya, masukan-masukannya agar program ini bisa kita laksanakan dan bisa menjadi aset untuk sekolah kita ini. Lanjut. Program capaian. Yang pertama yaitu adalah meningkatkan rasa percaya diri peserta didik, membantu mengatasi kecemasan dan stres dalam aktivitas sekolah, meningkatkan konsentrasi belajar dan mengajar, menciptakan suasana hati atau mood belajar dan mengajar yang lebih baik. Jadi di sini sudah jelas di program capaian ini Bapak Ibu. Jadi program ini saya ulang lagi, membantu mengatasi kecemasan, apalagi melihat keadaan murid kita, nggih. Kita semuanya pasti mempunyai persoalan dengan anak-anak kita. Persoalannya macam-macam. Karena memang anak sekarang memang nggih seperti itu. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita menjalankan.
Terus program capaian kedua yaitu adalah menjadi program yang dapat terus dikembangkan untuk dapat berperan dan berkontribusi dalam kemajuan SMP Negeri 2 Silaragung khususnya di bidang kegiatan olahraga. Oke. Jadi ini beberapa capaian-capaian dari program ini. Lanjut. Berikutnya yaitu adalah langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan program ini. Yang pertama, harapan untuk tiap tujuan yaitu adalah melakukan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi terkait dengan kegiatan yang dapat menguatkan proses program yang akan dijalankan. Yang ketiga, mendata kebutuhan yang diperlukan dalam mewujudkan program. Berikutnya adalah menyusun program kerja. Dan yang terakhir adalah pemaparan program dalam KBS atau komunitas belajar sekolah. Terus berikutnya, hasil yang diharapkan yaitu adalah mendapatkan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat di sekolah, tentunya kelompok belajar sekolah tadi. Terus tersusunnya rencana program kerja yang akan dilaksanakan yang di dalamnya meliputi rincian tindakan, kebutuhan pelaksanaan, aset yang digunakan, dan penanggung jawab yang terlibat. Jadi di sini sudah jelas Bapak Ibu, bukan hanya anak-anak, namun di sini kita juga harus memerlukan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah utamanya dan juga Bapak Ibu guru semuanya. Lanjut, kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama adalah sekolah memiliki kepala sekolah, guru yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Terus yang kedua, sekolah memiliki halaman atau lapangan untuk melakukan senam. Yang ketiga, memiliki peralatan lain yang mendukung seperti speaker, laptop, proyektor yang dapat digunakan dalam aktivitas senam irama. Terus yang terakhir adalah sekolah memiliki jaringan internet yang baik sehingga dapat dipergunakan mencari referensi dari gerakan senam. Jadi kita tahu Bapak Ibu dengan canggihnya teknologi sekarang, jadi banyak sekali di internet itu referensi gerakan senam itu banyak sekali, entah senam irama atau senam kreasi atau senam SKJ yang akan kita lakukan ini. Banyak sekali referensi-referensi di sana, mulai dari dasar, menengah, dan atas. Lanjut, berikutnya yaitu adalah rencana evaluasi. Yaitu adalah melakukan evaluasi pelaksanaan program yang telah dijalankan secara rutin melalui angket untuk perbaikan program selanjutnya. Terus yang kedua, umpan balik dari murid dan rekan sejawat apakah mereka merasa senang atau tidak dengan kegiatan senam. Yang terakhir adalah berdasarkan hasil evaluasi, melakukan rencana tindak lanjut untuk perbaikan program ke depannya. Jadi terus ada perbaikan program ini Bapak Ibu. Jadi bukan hanya saya mengharuskan kita harus melaksanakan ini, tidak, tetap saya harus meminta referensi dari Bapak Ibu semuanya agar kedepannya bisa terlaksana program ini. Berikutnya adalah kemungkinan tantangan. Yang pertama yaitu adalah kesulitan dalam mengondisikan peserta didik. Ini yang paling utama Bapak Ibu ya. Jadi meskipun di sini kita itu sama semuanya, namun kita akan mempunyai cara yang berbeda nggih. Bagaimana cara kita mengondisikan anak, bagaimana cara kita memahami karakter anak, kan kita tidak semuanya memahami dan tidak semuanya memiliki ciri itu. Terus yang kedua, dapat menjadi tantangan ketika mereka mengalami kejenuhan. Hiburan, ya, hiburan. Karena di sekolah kita itu permasalahannya anak-anaknya sering tidur, ya, sering tidur, sering keluar kelas, ketularan. Ya, semoga kedepannya nanti dengan kita melaksanakan kegiatan rutinan ini Bapak Ibu bisa lebih mengurangi hal-hal sedemikian rupa yang dilakukan oleh anak-anak. Yang ketiga adalah jadwal
dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi setiap peserta. Jadi kita harus konsisten. Setelah program ini sudah jadi, kita fitkan untuk agenda senam ini, apakah kita laksanakan setiap hari atau seminggu sekali atau 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Berikutnya adalah solusi dan kemungkinan tantangan, yaitu adalah selalu komunikasi dan berkoordinasi dan saling menghargai. Ini poin yang pertama. Terus yang kedua adalah memberikan pendekatan positif dan memberi motivasi tambahan. Ini adalah solusi atau kemungkinan. Jadi dalam komunikasi itu sangat penting sekali Bapak Ibu, apalagi masalah menghargai ini sangat penting sekali. Jadi kita tidak boleh melakukan tindakan yang terlalu berlebihan atau di luar batas kemampuan kita. Tidak perlu kita lakukan, apalagi dengan metode pembelajaran yang sekarang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, siap Pak? Okay. Siap. Terima kasih. Jadi itu tadi program yang saya buat Bapak Ibu. Jadi saya rancang sedemikian rupa, tapi tetap saya minta saran dan kritikan dari Bapak Ibu semuanya, biar program ini kedepannya bisa berjalan. Minta referensi agar sesuai dengan harapan kita semua untuk memajukan sekolah kita, yaitu adalah SMP Negeri 2 Silaragung ini. Mungkin dari sini ada yang ingin menambahkan atau ingin mengelaborasi dari presentasi yang sudah saya lakukan ini tadi. Monggo Bapak Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Saya Pak Eko. Nggih, monggo. Mungkin Bapak Heru. programkan kalau Jumat sehat melakukan senam, itu mungkin Pak Eko bisa belajar senam yang bervariatif. Siap. Makin banyak Pak Eko punya kemampuan senam yang macam-macam, mungkin kita juga senang. Jadi sing gurunya ya senang. Oke, siap. Mungkin nanti cara pelaksanaannya nanti ya kesesuaian nanti. Oke. Siap. Katanya Bu Nasita 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Siap. Ya, monggo Bu. Monggo, siap. Monggo, Bida. Oh, oke, siap. Untuk senam, Bu. Sehat, oke. Bu Baik. Indah nanti yang di depan. Iya. Dengan saya. Bu Indah menjadi pelatih senam di depan. Untuk sebelahnya Bu Indah, sebelahnya Pak Riko, sebelahnya Bu Indah. Belakangnya Bu Nasita maksud saya Pak itu ya. Coba. Pak Heru jangan dikawin. Mungkin sudah Bapak. Mungkin ada lagi Bapak yang lainnya atau Ibu yang lainnya yang ingin mengelaborasi atau memberikan tambahan, kritikan dan saran atas program yang sudah saya paparkan ini tadi. Monggo. Saya sampai jalan saja Pak. Oke. Siapa? Pak hari kapan Oke. jamnya itu tetapkan ya. Kesempatan saya untuk bolos kalau saya tidak cuma saya padakan bolos. Oke. Kenapa? Yang suka Bu Nasita. Oh. Kalau Bu tidak selalu tidak sampai. Selalu. Sambil jalan. Kalau Bu Nasita yang mau rencana sakit. Dan Oke. cuti saya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Bapak Kepala Sekolah Bapak Heru dan Bu Indah dan juga Pak Mariono ini tadi sudah memberikan tambahan terkait kemajuan dari program saya ini. Bukan hanya ini Bapak Ibu ya, jadi kita itu kan sebagai fasilitator nantinya. Tetap yang action tetap anak-anak. Jadi kita tetap memasang anak-anak ketua kelas lah minimal. Nanti ditaruh depan, kita kasih referensi jenis-jenis senamnya biar dipelajari di rumah, biar berkelanjutan seperti itu. Mungkin
Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila pada saat saya penyampaian program tadi mungkin ada perkataan saya yang kurang berkenan, kurang pantas, atau kurang baik. Karena saya belajar Bapak Ibu, okay? Saya belajar dari jenengan semuanya. Saya tahu Bapak Ibu semuanya di sini adalah orang-orang hebat yang menjadi contoh untuk saya agar saya bisa mengikuti jejak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.